Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini sama-sama setiap daripada kita mau memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik, waktu yang terbaik untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Yang setuju dengan saya mari angkat tangan, kita mau lambaikan tangan. Yes, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sama-sama kita mau pujikan. Hari ini hari yang telah dijadikan. Bersuka dalam Tuhan. Sama-sama katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeay, haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersuka memuji menyembah Tuhan karena kita punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita dengan tanda kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau berikan setiap daripada kami kerinduan. Untuk pagi hari ini kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Tuhan, mungkin pagi hari ini kami terpisah ruang dan waktu. Tapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu, penyertaan-Mu pada setiap kami adalah sempurna di mana saja kami berada. Biarlah pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang rindu untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam setiap pujian penyembahan kami. Ada kuasa atas setiap pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan pagi hari ini Tuhan, waktu-waktu ini untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari Kau sertai persekutuan ini dari awal sampai akhir, sehingga sungguh-sungguh Tuhan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, roh puji-pujian yang baru boleh dicurahkan pagi hari ini atas setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap memuji, kami siap menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Mari pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita mau katakan kepada Tuhan, kita mau naikkan syukur kita, sebab Dia sungguh Allah yang baik bagi setiap kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Yes Lord. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Amin. Lebih luas
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, mari katakan, namun Kau selalu peliharaku. Thank you Jesus. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari, yes Lord, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku mari katakan, lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu. Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau tinggalkan. Oh, pengharapanku bersama-Mu, kekuatanku bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Kami naikkan pujian buat segala kebaikan Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau setia. Thank you Jesus. Terus naikkan syukur. Thank you Lord. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau baik. Thank you Jesus. Kami bersyukur buat kasih kebaikan-Mu, tak pernah Tuhan lepaskan. Terima kasih. Oh,
Kami bersyukur lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesehatan kami, kami bersyukur buat keluarga kami, setiap orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Kalau melalui setiap pergumulan kami Tuhan, pagi hari ini kami semua boleh ada dalam keadaan yang baik. Kami tahu itu semua karena kasih setia Tuhan. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, kayak mau masuk lebih dan lebih dalam lagi, kayak mau memuji menyembah Tuhan, kayak mau menikmati hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat indah, mari angkat pujian. Ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat-saat indah, saat indah, saat indah, ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku
dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, kekudusanmu Bapa, penuhiku. Anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih. Anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih. Anugerahmu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Tak pernah berkekurangan aku, selalu baru setiap hari. Besar kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hanya Kau yang layak disembah. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, hanya nama-Mu Tuhan, satu-satunya kekuatanku. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Hanya Kau yang layak disembah. Oh, Jesus. Ibu Iren, silakan berdoa. Dalam surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kalau Engkau yang telah menghantar kami semua untuk hadir di ruang prayers meeting ini Bapa. Kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu Bapa yang terus mendorong kami, menggerakkan kami, sehingga kami mau mendengarkan panggilan. Membuka kami Bapa untuk membuka hati kami lebih lebar lagi, memberikan diri kami, seluruh pikiran kami, keberadaan kami Bapa. 2 jam mendatang hanya untuk mendengarkan Engkau. Dan kami mau mempercayakan seluruh acara ini Bapa hanya di dalam nama-Mu saja. Dan kami mau mengundang Roh Kudus-Mu Bapa hadir memenuhi setiap dari kami masing-masing di tempat di mana kami berada. Karena kami percaya Bapa, bila Roh Allah hadir, tidak ada satu apapun yang dapat mencuri berkat-berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Suaraku terdengar cukup keras kah? Jelas. Oke, thank you. Puji Tuhan.
Soalnya aku merasa kok rada putus-putus, mungkin signalku yang rada kurang ini. Oke, ini pertama kali aku di Bindoman ya, dan aku senang banget karena aku berasa kayak mudik. Aku kan juga asalnya dari Jawa Timur, aku dari Malang gitu. Jadi senang banget tadi dengar percakapannya di depan, karena berasa kayak mudik. Aku udah beberapa tahun ini nggak mudik gitu. Pengen juga nanti semoga awal depan ada kesempatan untuk pulang. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana, kenapa kita susah untuk mengucap syukur ya. Ya, disadari nggak disadari, kita itu manusia itu memang bawaannya itu cukup egois toh. Suka mikir itu untuk enaknya dewe gitu loh. Pokoknya aku pengen dapet, pokoknya aku ya maunya gitu, cara aku kayak gitu, gayaku kayak gitu, kepengenku itu gitu. Kalau aku nggak dapet itu ya aku nggak akan bersyukur. Kalaupun aku dapet ya mungkin aku pikir oh ya kebetulan aja, emang itu hobiku, emang itu jatahku, emang aku udah kerjain kayak begitu kok ya pantas tuh aku dapet gitu. Ada banyak sekali alasan kenapa kita tidak bersyukur. Padahal kan kita tahu 1 Tesalonika 5 ayat 18 kan Tuhan suruh kita untuk bersyukur senantiasa. Berarti kan mau keadaan bagus, mau keadaan tidak bagus, kan Tuhan sebenarnya suruh kita untuk bersyukur kan. Tapi kok kenapa kita itu susah gitu untuk bersyukur. Nah, hari ini kita akan bahas ayat-ayat yang memang Tuhan udah berikan kepada kita dengan tujuan agar kesadaran kita makin terbuka, mindset kita makin terbaharui, sehingga setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita bisa terus kita istilahnya gampangnya gini, waras, sadar, engah, dan bisa otomatis bersyukur gitu, tanpa nunggu delay besok-besok gitu, kita bisa langsung engah, nyadar gitu, oh ya aku harus bersyukur walaupun ini begini, walaupun ini begitu, walaupun iya sesuai dengan keinginan aku, bisa langsung otomatis untuk bersyukur gitu ya. Aku coba share screen sebentar. Oke, mengapa kita sulit untuk mengucap syukur? Kita coba baca bacaan yang ini ya. Ini sebenarnya aku yakin Bapak dan Ibu semuanya udah cukup familiar. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Aku percaya Bapak dan Ibu semuanya udah siapin Alkitab, ini kelompok doa dan kitab suci, jadi pasti udah siapin ya. Kita buka aja kitab masing-masing, kita baca Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan bersuara nyaring. Lalu tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, Bapak dan Ibu, ini kan cerita yang sudah sangat familiar ya, 10 orang kusta sembuh semuanya, ternyata cuma satu yang bersyukur. Gini, pada waktu itu kita tahu bahwa orang Samaria sama orang Yahudi itu kan tidak nyampur karena orang Yahudi itu memandang diri eksklusif. Saya adalah orang pilihan Allah, bangsa Israel, bangsa terpilih. Nah, itu yang menjadi kebanggaan untuk mereka. Sehingga mereka memandang yang lain, bangsa-bangsa lain itu bangsa kelas 2 karena tidak terpilih oleh Allah. Sedangkan orang Samaria itu sebetulnya orang Yahudi juga. Cuman mereka itu udah kawin campur. Waktu masa pembuangan itu mereka tuh udah kawin campur gitu. Jadi walaupun Yahudi, mereka itu dikucilkan karena dianggap tidak murni lagi gitu. Tapi pada waktu mereka mengalami sakit kusta, nah orang-orang kusta ini tinggal di wilayah yang sama.
Jadi ada Yahudi, ada Samaria, sesama yang kusta ini ngumpul, nyampur. Nah, pada waktu Yesus lewat di tempat itu, kan mereka enggak boleh nih deket-deket sama orang yang enggak sakit kan, takut nularin kan. Jadi mereka teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan kasihanilah kami. Dan pada akhirnya kita tahu Yesus menyembuhkan mereka, tapi penyembuhannya itu kan enggak instan. Penyembuhannya itu pada waktu mereka lagi berjalan. Jadi lihat di sini ada proses. Tuhan bilang, pergilah menuju imam-imam. Belum sembuh. Tapi Tuhan udah suruh pergi. Ya, di dalam perjalanan, ternyata mereka sembuh. Ini menunjukkan bahwa pada waktu mereka belum sembuh, tapi mereka sudah pergi kepada imam, itu mereka sudah ada tindakan iman berdasarkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Jadi udah ada tindakan iman, walaupun belum sembuh. Nah ini kita juga harus belajar nih ya, karena tindakan iman, iman itu adalah dasar. Dan kalau kita punya dasar iman, kita bisa bertindak, kita bisa percaya, kita bisa melakukan, kita bisa mendapat mujizat, bahkan kita bisa bermujizat dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dasarnya pertama adalah iman dulu, walaupun tidak kelihatan. Nah ini mereka sudah punya. Tuhan sudah membantu mereka sehingga iman mereka itu tadi bertumbuh, mereka punya. Mereka jalan, di tengah jalan, ternyata mereka sembuh. Pada waktu mungkin ya, zaman itu kan bajunya tangan panjang semua gitu, toh tumbuk-tumbuk gitu. Mungkin satu lagi garuk-garuk, ada apa, bajunya diangkat, loh kok sembuh. Pada waktu dia lihat tangannya sembuh, dia angkat lagi, ternyata dia sembuh, pasti apa yang dilakukan? Teriak, toh saking senengnya kan, sembuh, dia cek badannya sembuh, dia teriak, dan 9 orang lainnya pasti juga ngecek badannya. Dan ternyata mereka semua sembuh. Bayangin senengnya kayak apa itu. Orang yang sudah disingkirkan, mendapat penyakit yang zaman itu tidak mungkin sembuh, ternyata terima mujizat iman dan menjadi sembuh. Tapi lah kok pada waktu mereka senang terima kesembuhan itu, cuma satu yang balik dan bersyukur, yang lainnya kagak. Kenapa? Apakah mereka terlalu senang sampai mereka lupa untuk kembali berterima kasih? Bisa jadi. Tapi kalau mereka sampai terlalu senang dan lupa kembali untuk berterima kasih sama siapa yang nyembuhin itu, berarti mindset mereka, karakter mereka itu tidak terbentuk, tidak terbangun. Dasar iman sih ada, tapi ego mereka, mindset mereka tidak mau diubahkan, sehingga mereka tidak bisa bersyukur, nggak ngeh untuk bersyukur. Nah ini kan udah nggak bener banget ya. Secara kalau kita dikasihin asinan atau kue sama tetangga aja kan kita langsung terima kasih toh, atau kadang-kadang bales tuker-tukeran apa gitu, tapi kita otomatis langsung terima kasih. Nah kalau sampai terima sesuatu dari sang pemberi berkat, tapi ternyata nggak bisa otomatis ngeh untuk berterima kasih, itu sebetulnya secara rohani kan ya kebangetan gitu. Kenapa bisa berterima kasih pada terima sesuatu yang demikian besar. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar agar ini nggak terjadi sama kita. Agar kita bisa terus bersyukur, berterima kasih kepada sang pemberi berkat itu atas semua hal yang dia izinkan kita terima terjadi dalam kehidupan kita. Oke, berikutnya. Ini kenapa ada, nanti aku akan share 4 poin, mungkin ayatnya nggak bisa kebaca semua, tapi aku akan share 4 poin, kenapa kita tidak bisa bersyukur. Yang pertama, karena kita lebih terpesona sama berkat. Kita lebih terpesona sama berkat daripada sang pemberi berkat itu tadi. Nah, ini kan duniawi banget ya. Ini kan kita banget gitu loh. Aduh, kalau lihat hal-hal duniawi, aduh, tadi apa tuh namanya? Apa tadi, nyukit ban, terus ada yang bilang, oh jangan dong nyukit berlian aja ya, toh udah ada pilihan, enggak mau ban maunya berlian kan, karena kita memang lebih wow gitu sama yang namanya berlian daripada yang namanya ban, walaupun ban gede berat dan mantep toh. Tapi ya itu loh, kita tuh manusia lebih terpesona pada hal-hal duniawi yang aku pengen, yang aku bisa nikmati di dunia ini. Aku lebih terpesona daripada sama itu tadi, daripada hal-hal rohani yang kayaknya waduh itu nanti
alam sono tuh belum kebayang, belum kepikir. Tapi yang sekarang aku pengen yang aku bisa nikmati itu. Jadi itu mentalitas itu yang pertama, itu yang harus kita switch dulu, sehingga kita tidak lagi terpesona pada berkatnya, tapi kita lebih terpesona pada sang pemberi berkat itu tadi. Ayat pertama yang Matius 6 ayat 33 itu ayat yang sangat familiar juga. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, Bapak dan Ibu. Dia katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, singkatnya begini, kalau kita nyari Allah dan kebenarannya, dia itu adalah sang sumber berkat loh. Dia itu adalah sang sumber berkat. Kalau kita pegang sumber berkatnya, kita punya sumbernya, maka pasti berkat-berkat itu kan ikut gitu. Jadi lebih enak pegang mana nih? Pegang sumbernya atau pegang perintilannya yang ngetin dia? Lebih enak pegang sumbernya toh. Karena kalau kita sudah pegang sumbernya, perintilannya ini pasti ngikut terus. Jadi itu yang harus jadi mindset kita. Pegang mindsetnya, pegang sumbernya dulu. Sehingga apapun yang kita butuhkan, berkat-berkat duniawi apapun yang kita butuhkan, kita bisa dapat. Dan itu kita bisa bersyukur. Bapak dan Ibu, kemarin aku training di kantor, ada beberapa teman tim baru. Aku kerja di agency insurance. Satu teman baru join gitu istilahnya ya. Dan dia cerita, sharing. Jujur ini agensiku ini udah kayak komunitas, nggak ini agama macam-macam ya, jadi aku nggak bisa bilang persekutuan doa. Tapi komunitas itu komunitas yang sehat, di mana kita selalu memulai hari dengan doa dan bersyukur. Habis itu setiap orang itu sharing hal-hal positif yang dia terima setiap hari apa. Kita selalu memulai pertemuan itu dengan itu. Jadi auranya itu sangat positif. Nah, teman baru ini cerita, emang kehidupan dia kalau dilihat secara dunia itu semua macam masalah cobaan dia udah pernah terima. Dari keuangan, dengan orang tua, relasi dengan saudara, dia ditipu sama saudaranya sendiri yang habis itu kabur, suami yang juga kurang baik gitu ya terhadap keluarga, mertua sakit, dia ada cancer sehingga payudaranya udah diangkat A1 gitu. Jadi istilahnya semua macam masalah itu udah dia pernah jalani, sampai dia bilang apalagi yang aku nggak pernah, semuanya udah pernah dan itu memang benar. Tapi dia bisa bilang, tapi Tuhan itu baik. Setiap kali misalnya dia bilang, aku buka dompet dan bilang, Tuhan kayaknya duitku udah mulai menipis nih. Dan ini bukan 1, 2, 3, 4, 5 kali. Habis gitu, selalu aja ada yang order kue lah, yang minta tolong diajarin inilah, yang minta inilah gitu istilahnya, atau sekedar cuma ngirimin dia barang gitu untuk kebutuhan makan dia hari itu gitu. Jadi dia mengalami begitu banyak mujizat di dalam permasalahannya itu. Dan dia bisa bersyukur untuk itu. Kenapa? Karena dia pegang sumbernya. Karena dia pegang sumbernya itu tadi. Sehingga setiap kebutuhan dia di dunia, dia dapat. Dia dapat. Mungkin konsep ini nggak sesuai dengan pola pikir dunia. Tapi Bapak dan Ibu kita harus ingat toh, kita ini bukan orang dunia loh. Kita ini warga negara surga. KTP kita nih KTP surgawi. Di dunia ini kita cuma main celok doang sementara. Ngekos doang sementara. Ada waktunya kita nanti harus balik lagi ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu di surga. Maka walaupun kita hidup di dunia, jangan kita terkontaminasi dengan mindset dunia. Mindset dunia ngejar berkat. Maka kalau apa yang dia terima nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Tapi kalau kita punya mindset surga, kita tahu yang kita harus pegang adalah sumbernya. Dan selama di dunia ini, karena di sini kita tugasnya cuma sebagai utusan-utusan doang sementara, kalau kita kurang sesuatu, bos pasti kirimin.
Bos pasti kirimin, nggak usah takut itu. Jadi yang dipegang sekarang adalah sumbernya. Saat kita pegang sumbernya, perintilannya ini pasti ngikutin. Bos kita nggak akan suruh kita kerja dengan tangan kosong. Pasti dikasihin petty cash, pasti dikasihin kendaraan, pasti dikasihin support. Ya kan? Bos nggak mungkin suruh kita kerja pakai modal sendiri. Bos pasti modalin kita untuk kerja sebagai perutusan di sini, sementara di dunia. Itu. Jadi yang pertama, jangan terpesona pada berkatnya, tapi pegang dulu sang sumber berkatnya. Contoh lagi, Lukas 5 ayat 5 sampai 8. Lukas 5 ayat 5 sampai 8. Lukas 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Nah, Bapak dan Ibu, lihat ya, kita di sini, kita nggak tahu lah, Tuhan suruh Paulus bertolak ke tempat yang lebih dalam, dan ternyata memang dia dapat sesuatu kan di situ, dan berkat yang dia terima itu banyaknya setengah mati, sampai dia harus suruh teman-temannya untuk bantuin dia, saking banyaknya tangkapan itu. Nah, kembali lagi, fokus kita. Jangan fokus, oh Tuhan memberi berkat sampai perahunya gitu banyak. Jangan. Fokusnya itu bukan di buntut. Fokusnya itu bukan di ikan-ikan yang banyak yang dibuntut itu. Enggak. Tapi lihat, kalau kita pegang Tuhan, ada berkat mengikuti. Tapi berkat itu tapi berkat itu harus disertai dengan tindakan iman. Ya. Berkat itu harus disertai dengan tindakan iman. Sama seperti orang kusta yang disuruh jalan duluan, baru sembuh, bukan ketemu Yesus langsung sembuh, enggak. Tapi Petrus disuruh dulu bertolak ke tempat yang lebih dalam. Jala dulu. Ke keadaan yang sesuatu tidak mungkin. Tapi intinya Petrus disuruh kerja dulu. Jadi jangan pikir kalau kita terima berkat dari Tuhan itu plek langsung turun di atas pangkuan kita. Enggak selalu gitu. Walaupun Tuhan bisa ya, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun Tuhan bisa. Tapi ada maksud Tuhan. Kenapa dia enggak turunkan berkat itu celang langsung di atas pangkuan kita? Dia suruh kita berproses dulu di dalam iman. Karena dia mau kita pegang dia lebih erat lagi. Dia izinkan proses itu terjadi. Orang kusta disuruh jalan dulu, Petrus disuruh bertolak dulu tempat yang lebih dalam dan jala lagi. Jadi ada kerja yang harus kita lakukan. Dan saat kita kerja itu, disitulah proses di mana kita pegang sang sumber berkat itu lebih erat lagi. Jadi ada proses. Dan proses itu tujuannya agar kita pegang sang sumber berkat itu lebih erat lagi, sehingga kita makin berakar di dalam dia. Baru mujizat terjadi, yaitu berkat turun. Nah, saat berkat sudah turun, tujuan Tuhan adalah dua ya. Di peristiwa Petrus, membuat Petrus sadar, tersungkur, merasa diri dia berdosa, dan ternyata di dalam keberdosaannya itu kok Tuhan masih mau sama dia. Gitu. Kok Tuhan masih mau sama dia yang berdosa itu. Nah, itu satu perasaan yang luar biasa loh kalau kita berani introspeksi diri sendiri. Setiap dari kita tahu dosa-dosa kita masing-masing. Hal yang kita sembunyikan dari orang-orang lain, termasuk dari orang-orang terdekat kita. Tapi walaupun orang terdekat kita tidak tahu, ada oknum yang tahu toh, diri sendiri, Tuhan, iblis. Dan walaupun Tuhan juga tahu dosa kita, dia masih mau loh tolongin kita. Itu membuat kita merasa, ya ampun, kayak Petrus, tersungkur, Tuhan aku ini berdosa.
jauh-jauh dari aku deh, aku ini berdosa gitu. Tapi ternyata Tuhan masih mau. Nah, yang kedua, kayak orang Samaria, tadi bacaan kita baca, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kan dia bilang, mana yang 9 itu tadi? Bukankah harusnya dia kembali untuk memuliakan Allah? Nah, Bapak dan Ibu, berkat diberikan dengan tujuan agar kita tuh sadar kalau kita ini berdosa dan ternyata masih ditolong sama Tuhan. Yang kedua, biar kita juga sadar bahwa berkat ini dari Tuhan, lalu kita memuliakan Tuhan. Nah, jadi itu kenapa kita mesti pegang sumbernya, bukan cuma lihat berkatnya, bukan cuma terpesona, wah sembuh, wah dapat ikan banyak, wah dapat berlian, enggak. Jadi lihat di sini prosesnya dan maksud Tuhan atas setiap itu tadi. 1 Kor 1, aku skip yang Yohanes, 1 Kor 1 ayat 4. 1 Kor 1 ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Bapak dan Ibu yang punya Alkitab, boleh dikasih catatan ya. Ini ayat paralelnya 1 Tes 5 ayat 18. Aku juga catat di Alkitabku. Aku kasih tips sedikit. Aku enggak hafal semua ayat ya. Otakku enggak cukup buat hafal semua ayat. Tapi aku tulis di samping Alkitabku. Jadi lebih baik pakai Alkitab buku. Jangan pakai Alkitab elektronik karena di situ tidak bisa dicoret-coret. Kalau pakai Alkitab buku, kita bisa tulis catatan di samping-sampingnya dan itu membantu kita untuk ingat satu hal, koneksinya kemana. Aku juga catat yang ini. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersukacita senantiasa tetaplah berdoa, senantiasa bersyukur, itu ayat paralelnya 1 Kor 1 ayat 4. Menyuruh kita untuk bersyukur. Dan di sini jelas dikatakan, bersyukur itu bukan dalam keadaan baik toh. Tapi kan dia bilang bersyukurlah senantiasa di dalam setiap keadaan. Berarti apa? Keadaan baik, keadaan buruk. Kita harus bersyukur. Nah, aku tahu bersyukur untuk keadaan buruk itu tidak gampang. Karena sedikit banyak kan kita terkontaminasi dengan pemikiran dunia yang mengajarkan kita untuk mau yang enak-enak doang. Tapi kita tetap harus bersyukur. Bersyukurnya bukan atas keadaan tidak enak, tapi bersyukur dalam keadaan tersebut. Jadi maksudku kayak gini, kita bukan bersyukur, Tuhan terima kasih kok izinkan duitku habis, Tuhan terima kasih kok izinkan aku sakit, Tuhan terima kasih kok izinkan keluargaku berantakan, kok Tuhan terima kasih anakku bandel. Enggak, jelas enggak gitu. Tapi kita bisa mengucap syukur kayak gini misalnya, Tuhan aku tahu keadaan ini nggak gampang, kalau anakku bandel, kalau keluargaku masih berantakan kayak gitu, ini satu keadaan yang enak, tapi aku bersyukur lewat keadaan ini, Engkau mengubahkan aku, Engkau menguatkan aku bisa lebih berpegang kepada Engkau, aku bisa makin mengerti kenapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi. Engkau mau aku berubah apa? Nah, kelihatan nggak di sini perbedaannya? Jadi bukan bersyukur atas masalahnya, tapi kita bersyukur bahwa di dalam masalah itu ternyata ada pertolongan Tuhan atau ada pembelajaran-pembelajaran dari Tuhan. Ya Bapak dan Ibu, makanya penting banget untuk bisa bersyukur secara otomatis nyadar terus untuk otomatis itu tadi kita harus pegang sumbernya. Sehingga mindset kita lepas dari ego sendiri, lepas dari gaya-gaya hidup dunia yang lebih memfokuskan diri pada hal yang enak, tapi kita tidak memfokuskan diri pada itu. Yang kita fokuskan adalah sumbernya, yaitu Yesus sendiri. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang susah untuk mengucap syukur karena merasa berkat itu adalah hasil kerja sendiri. Ya pastilah aku dapat ini, kan aku usaha, kamu nggak lihat aku kerja demikian keras, kamu nggak lihat bahwa aku berkorban luar biasa untuk ini, aku belajar mati-matian, aku ngalah luar biasa, aku usahakan ini agar aku dapat. Obat-obatnya bagus, aku beli yang terbagus, makanya aku sembuh.
koneksiku bagus, makanya aku dapat kerjaan itu. Nah, orang sering merasa aku dapat karena itu hasil kerjaku sendiri. Tapi sebenarnya kan tidak seperti itu. Ada oknum di luar sana yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar mungkin, nggak bisa kita rasakan juga mungkin, tapi ternyata dia membuka jalan sehingga aku bisa dapat ini. Coba di Ulangan 8 ayat 17 sampai 20. Ulangan 8 ayat 17 sampai 20. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Udah cukup sampai di situ ya. Baca sampai situ. Intinya ayat 17. Jangan merasa itu kekuatan kita sendiri. Karena memang tidak seperti itu. Ada Tuhan di luar sana yang membukakan jalan untuk kita. Kita percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau kita ketemu orang yang tepat, itu karena Tuhan pertemukan. Kalau kita hadir di waktu yang tepat, itu karena Tuhan juga yang arahkan langkah kita seperti itu. Kalau kita punya kesempatan, itu karena Tuhan yang bukakan kesempatan itu. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku dapat, aku bisa, aku mampu ya karena memang aku usahakan, memang ini sudah seperti ini. Enggak, tapi karena Tuhan. Ada terlalu banyak ayat yang ngomong seperti ini. Zakaria 4 ayat yang ke-6 itu juga bilang yang sama. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak dan Ibu boleh catat ya, itu ayat Ulangan, Zakaria, Filipi 2, 2 Kor 3 ayat 5 ini semuanya tuh ayat paralel. Sama, ngomongnya sama. Bahwa kesanggupan kita itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita klaim ini karena hasil kerja saya. Enggak, ini adalah dari Tuhan. Hati-hati, karena saat kita klaim ini adalah hasil kerja kita, kita itu sebetulnya sedang mencuri kemuliaannya Tuhan. Kan Tuhan memberi kita berkat. Ingat nggak tadi yang dialami Petrus sama orang Samaria? Tuhan memberikan berkat dengan tujuan agar kita menyadari kekecilan, keberdosaan, kelemahan kita. Dan yang kedua, Tuhan memberikan berkat dengan tujuan agar kita memuliakan Tuhan. Ya kan? Jadi, kalau kita tidak bersyukur dan merasa bahwa semua yang kita dapat ini, kesehatan, kesempatan, rezeki, koneksi, apapun itu bentuknya, kekuatan ya, itu karena usaha kita sendiri. Itu sebetulnya kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Karena harusnya kemuliaan ini kita kembalikan kepada Dia. Tapi kita tidak ngomong bersyukur, kita nggak ngomong terima kasih, kita nggak kembalikan kemuliaan pada Tuhan, dan kita cuma mikir, ya pastilah gue bisa, orang gue usahain kok. Kan aku kenal sama dia, ya dia kasih aku kesempatan. Nah, ya, jadi hati-hati dengan ini, hati-hati dengan ini. Ini benar-benar sesuatu yang harus dilatih. Mindset kita harus dilatih. Sehingga kita bisa tahu bahwa yes, kesempatan ini bukan dari aku, tapi dari Tuhan. Dan itu dituliskan di Roma 11 ayat yang 36. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu, luar biasa. Segala sesuatu adalah dari Dia
oleh Dia, untuk Dia, dengan tujuan kemuliaan untuk Dia selama-lamanya. Padahal seringkali yang kita lakukan adalah gini, dari Dia kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Ini adalah dari Engkau. Terima kasih Tuhan, dari Dia. Oleh Dia, kita juga masih bisa berterima kasih lah. Tuhan, terima kasih. Berkat ini oleh padamu, jadi aku bisa terima. Dari Dia, oleh Dia. Tapi untuk siapa? Nah, seringkali untuknya itu untuk diri sendiri kan. Dari Dia, Tuhan kasih aku. Oleh Dia, Tuhan kasih aku. Untuk siapa ya? Untuk gue. Untuk aku. Lupa kalau untuknya itu sebetulnya untuk Dia juga. Jadi ada bagian Bapak dan Ibu yang harus kita kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Ingat ya, ucapan syukur itu baik bukan cuma omong doang. Tuhan terima kasih, aku bersyukur ini dari Engkau, oleh Engkau, dan aku kembalikan kepada Engkau dalam bentuk ucapan syukur. Ya, tapi Bapak dan Ibu, rasa syukur itu jangan cuma lewat ucapan tok, ya. Tuhan beri kita banyak sekali. Jadi harusnya ucapan syukur jangan cuma ngomong terima kasih tok, bersyukur tok gitu. Ada bagian juga yang harus dikembalikan kepada Tuhan, yaitu apa? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ya sambil masak, sambil nyetir, kita bisa bersyukur dengan memuji Tuhan, mikirin Tuhan, Tuhan kok lagi apa sekarang? Tuhan aku lagi gini, mau ngobrol nggak Tuhan? Nah itu satu bentuk ucapan syukur. Misalnya kalau kita terima kue dari tetangga aja, kita juga nggak cuma, oh ya thank you ya, habis itu aku terima gitu. Ada waktunya kita bersyukur dengan ngasih dia, misalnya bumbu pecel gitu kan, tuker-tukeran namanya sama tetangga, kita juga bersyukur dengan cara itu kan. Masa dengan Tuhan, sekarang kita bersyukurnya cuma ngomong tok. Jadi ya jangan, bersyukur bisa dengan macam-macam. Dengan persembahan kita, persembahan itu juga bentuknya macam-macam. Ada uang juga pasti. Ada tenaga juga pasti. Ada pola pikir kita juga pasti. Tapi yang pasti, hati kita. Kalau hati kita memang sungguh-sungguh bersyukur, maka pikiran, perkataan, uang, tenaga, mindset kita, itu pasti mengikuti semua. Coba Bapak dan Ibu aku ngomong pelan-pelan. Renungkan. Renungkan sambil dirasa-rasain ya, Kita bisa ngomong bersyukur mulut doang, tapi hati sebenarnya datar, ngeblank. Apa itu? Ngeblank, cuman gitu toh. Jadi cuman ya basa-basi ya, mulut doang. Kita bisa bersyukur ngasih persembahan duit, ngasih kue, oke gua bantu konsumsi lah, gua bantu ini itulah, oke gua beliin tekelnya, oke aku bantu ini. Tapi itu cuman tindakan dong. Hati nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Kita bisa pelayanan, memberikan tenaga kita, waktu kita, skills kita. Tapi hati sebenarnya, karena aku senang, di sini aku rame-rame, ada temennya banyak. Misalnya loh ya ini ya. Dan itu bukan bersyukur. Coba ya. Tapi kalau hati ini benar-benar tulus bersyukur dan menyadari bahwa uang, tenaga, kesempatan, waktu, kesehatan, ini adalah benar-benar dari Tuhan. Dan kalau hari ini, sampai hari ini aku hidup, aku kuat menghadapi keadaan, aku dibukakan jalan, dibukakan kesempatan, itu karena Tuhan, bukan karena kekuatanku sendiri. Jadi hati ini benar-benar bersyukur. Maka saat aku melakukan segala sesuatu, layanan kayak, donasi kayak, hati ini menyertai. Kalau hati ini menyertai, lakukan apa itu bisa gitu dengan hati. Kelihatan nggak bedanya? Hati mulai dari hati. Kalau hati tergerak, semua akan bergerak. Tapi jangan sampai yang luar bergerak, tapi hati ternyata ya gitu-gitu. Jadi sadari bahwa ini bukan karena kekuatanku sendiri. Buka hati, agar hati kita tergerak untuk sadar, bersyukur, dan bergerak. Ya,
berikutnya. Lukas 10 ayat 17. Ini juga mentalitas yang kita harus punyai kalau kita mau bersyukur. Aduh, aku kebalik itu nulis. Harusnya 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Itu bilang bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus lakukan. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, status kita itu kan hamba ya. Kita itu hamba. Nah, budak yang dibebasin jadi hamba gitu. Nah, karena kita hamba, kita dimodalin agar kita bisa bekerja sebagai utusan di dunia-dunia ini, maka kalau kita berhasil dalam tugas perutusan kita, dan kita dapat modal, kita dapat kesempatan, kita dapat berkat, itu bukan karena kita sendiri. Karena kita nih hamba yang dimodali. Jadi kalau sebagai hamba kita sukses, itu bukan karena kita. Karena bos yang udah modalin, ngasih kita kesempatan, bukain kita jalan. Jadi sadari kalau kita ini hamba. Kita sering pakai ilustrasi itu. Keledai yang ditunggangin sama Yesus, dilemparin jubah buat dia lewat. Jangan kita sombong dan merasa, aduh orang bukain jubahnya buat aku lewat. Lalu lupa kalau ada Yesus yang nunggang di atas kita. Kita harus ingat orang lemparin itu jubah, bukain jalan kesempatan karena Yesusnya, bukan karena kitanya yang mau lewat. Jadi kita itu adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang cuma harus melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Nah, ini yang harus menjadi mentalitas kita juga. Ya, jadi berkat itu bukan karena kita sendiri, tapi karena Tuhan yang memberi kita kesempatan saat kita menjadi hambanya. Nah, berikutnya, berkat Tuhan itu kelihatannya biasa aja. Jadi sekali lagi, jangan punya mindset seperti orang dunia yang maunya wah ngejreng semua, yang maunya kesehatan nomor 1, keuangan bagus semua, relasi semuanya bagus gitu ya. Kalau misalnya dapat berlian 1 karat nggak puas, pengen 2 karat. Dapat 2 karat nggak puas lagi, pengennya 5 karat gitu ya. Kalau mungkin kalau cowok udah punya 1 mobil nggak puas, pengennya 2. Udah dapat 2, pengennya 5. Itu kan sifat manusia. Udah dapat gaji 5 juta nggak puas, maunya 10. Masih nggak puas juga, mau 20. Nggak akan ada habisnya. Dan selama kita tidak bisa puas, kita tidak akan pernah bersyukur. Bapak dan Ibu, aku bukan bicara bahwa apa itu namanya ya, kita tidak boleh mengejar mimpi. Bukan sama sekali. Mimpi memang harus dikejar. Contohnya aja, Petrus mimpi dapat tangkapan ikan. Kan? Tapi Tuhan suruh kejar mimpi dapat ikan itu tadi. Lewat cara yang sepertinya tidak mungkin, impossible. Tapi karena Petrus pegang Tuhannya, dia kejar mimpi itu tadi. Dan dia berhasil. Jadi di sini aku bukan bicara tidak boleh mengejar mimpi. Mimpi memang harus dikejar. Tuhan mau kita bekerja. Ada ayat yang bilang, kalau nggak bekerja jangan makan. Jadi memang kita harus bekerja, mengejar mimpi-mimpi kita. Tapi bukan poinnya itu bukan berkat. Poinnya itu sumbernya. Dan saat kita pegang sumbernya, kita tuh akan bisa bersyukur di dalam keadaan apapun. Gaji masih 5 juta, bersyukur. Naik lagi 10 juta, ya bersyukur. Ada puas, ada rasa puas. Rasa puas itu cuma ada di dalam Tuhan. Ya, rasa puas itu cuma ada bisa di dalam Tuhan. Dan lewat rasa puas itu baru kita bisa bersyukur. Saat kita punya 10, kita kejar mimpi kita bersama dengan Tuhan. Maka kita bisa dapat 15. Tapi ingat, berkat Tuhan itu kelihatannya biasa aja. Dan jangan punya mindset seperti orang dunia yang maunya, wah, pokoknya harus 100. Enggak. Berkat Tuhan itu ada proses. Kelihatannya biasa aja, tapi tetap kita harus bersyukur. Hal-hal kecil deh. Bisa nafas, ya. Bisa sehat, bisa makan, bisa jalan, bisa melihat. Hari ini hawanya nggak terlalu panas di Jakarta. Kadang-kadang kita juga menikmati hujan-hujan dikit. Kadang-kadang kita juga menikmati sinar matahari. Ya,
Berkat Tuhan itu kayaknya biasa aja. Yang orang-orang dunia juga terima berkat yang sama. Tapi ya, segala sesuatu dinilai dari buahnya. Kalau orang dunia tidak akan bersyukur dengan kesehatan, bisa napas, ada matahari, cuaca yang rada-rada mendung-mendung, anget-anget begini, gitu ya. Orang dunia tidak akan bisa bersyukur. Tapi kalau kita pegang sang sumber berkat, kita akan rasa cukup. Sambil bekerja, berjalan, kita syukuri hal-hal yang sepertinya biasa-biasa ini. Ternyata hal yang sepertinya biasa-biasa ini itu berasal dari Tuhan yang Dia berikan dengan tujuan. Ingat tadi tujuannya apa? Satu, agar kita menyadari kelemahan dan keberdosaan kita. Dua, agar kita memuliakan Tuhan. Semua dilihat dari buahnya. Sudahkah dari semua yang biasa-biasa ini, kita menyadari keberdosaan kita dan kita memuliakan Tuhan? Ya. Jadi jangan cuma sekedar kejar berkatnya yang ngejreng-ngejreng ala dunia. Dan kalau kita punya sang sumber berkat, kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Walaupun kelihatannya bisa biasa aja, kita merasa puas bersyukur sambil berjalan mengejar mimpi kita bersama dengan Tuhan. Matius 13 ayat yang ke-24. Matius 13 ayat 24. Aku nggak akan bacakan semua ya, waktunya sudah mepet. 13 ayat yang 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang dan gandum. Bapak dan Ibu lihat di ayat 25. Tetapi pada, aku baca 24 nih. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ya. Lalu mereka bertumbuh sama-sama, lalu tukang kebun mau babat itu yang lalang, cabut yang lalang, tapi si Tuhan bilang, jangan, sebab mungkin gandum itu tetap ikut tercabut pada waktu kamu cabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata pada penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu dalam lumbungku. Bapak dan Ibu, berkat Tuhan kelihatannya biasa saja. Gandum dan lalang pada waktu bertumbuh itu sulit sekali dibedakan. Modelnya sama. Kita di sini pernah lihat padi toh, gandum. Modelnya kan sama gitu. Kayak begitu. Naik makin tinggi lalu ada bulir-bulirnya. Nah, ilalang juga kayak begitu. Ada bulir-bulirnya juga gitu. Tapi pada saat tumbuh kan nggak kelihatan. Tapi pada saat waktu menuai kelihatan berbedanya. Karena apa? Ilalang isinya racun, gandum isinya nutrisi. Jadi semua itu dilihat dari buahnya. Poinnya di sini adalah, walaupun berkat Tuhan kelihatannya biasa aja, pastikan kita terus bertumbuh, sehingga kita bisa menghasilkan buah gandum itu. Jangan sampai pada akhir penuaian, Tuhan melihat kita sebagai ilalang yang tidak bersyukur, yang tidak pernah menyadari kelemahan posisinya sebagai hamba, yang tidak pernah memuliakan Tuhan terhadap apa yang sudah kita terima. Jadi pastikan kita terus bertumbuh, dan itu adalah gandum. Hari ini syukuri kalau kita itu masih diberi kesempatan. Syukuri kalau kita itu masih diberi kesempatan. Ya, aku enggak tahu apa yang Bapak dan Ibu alami hari ini, aku tidak mengerti, tapi kita syukuri kalau kita masih disiangi, tapi sekaligus kita masih dipupukin dan dipelihara. Yes, disiangi itu sakit, tapi tujuannya itu untuk kebaikan kita. Berkat Tuhan kelihatannya biasa aja. Dan untuk bersyukur atas hal-hal yang sepertinya biasa, kita harus bisa keluar dari mindset pola pikir orangnya, keluar dari mindset ego sendiri, dan berpegang pada sang sumber berkat.
hati-hati. Kalau kita lagi disiangi dan ternyata kita tidak nurut, ya, ini yang bisa terjadi. Bentar, cek ayatnya. Ini yang bisa terjadi. Kalau kita disiangi dan ternyata kita nggak suka dan tidak bersyukur tidak bersyukur di dalam keadaan itu. Ingat tadi kan kita belajar bahwa bersyukur senantiasa walaupun keadaan tidak enak. Disiangin itu kan tidak enak, ada bagian-bagian yang harus cabut, ya, tidak enak. Tapi kan kita tetap harus bersyukur walaupun itu tidak enak. Hati-hati kalau kita lagi disiangi, tapi tidak bersyukur dan kita tidak suka. Ini yang akan terjadi. Amsal 1 ayat 23. Berpanglinglah kamu pada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataan kepadamu. Berpanglinglah kamu pada teguranku. Tuhan mau kita berproses pada saat dia menegur kita di siang ini, tadi. Sehingga kita menyadari keberdosaan kita dan segera bertobat dan segera bersyukur. Karena kalau kita sudah ditegur dan tidak berubah, Tuhan itu bisa cuekin kita loh. Dan kalau sudah Tuhan cuekin kita tuh bisa kehilangan keselamatan loh. Yes. Keselamatan sekarang kita sudah punya. Tapi itu harus dipertahankan Bapak dan Ibu. Keselamatan itu harus dipertahankan. Jangan sampai di akhir hidup kita ditegur tidak mau, lalu kita jadi menyangkal Tuhan. Jadi harus dipertahankan. Karena Tuhan itu bukan maha sabar. Tidak ada ayat Tuhan maha sabar. Tuhan itu panjang. Dan kalau selama Tuhan nugur kita, itu tanda kasih kebaikan Tuhan sama kita. Karena dia mau, ayo balik lagi ke jalan yang benar. Kamu udah nyeleweng nih, kamu udah menyimpang nih, balik lagi. Gitu. Itu karena Tuhan negur kita tuh dengan cara itu biar kita balik lagi ke jalan yang benar. Itu jalannya Tuhan. Dan kalau udah ditegur, disuruh balik lagi ke jalan 1, 2, 3, 4 kali, berapa kali nggak tahu aku, dan kita masih nggak mau, akibatnya kayak ini. Mazmur 73 ayat 18. Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Serem toh? Kalau semakin ditegur kita tidak mau, jalan kita makin menyimpang, ya, makin jalan kita menyimpang. Ini kan jalanan makin licin. Bukan Tuhan taruh kita di jalan yang membahayakan, enggak ya, Tuhan enggak jahat, justru dia mau kita balik. Tapi kalau kita ditegur enggak mau, dan kita memilih untuk terus ke jalan yang licin, tempat-tempatnya makin licin itu tadi, maka pada akhirnya kita akan jatuh di situ. Dan ya udah, Tuhan udah ingetin kita berkali-kali loh, kita enggak mau. Jalannya makin licin, ya jatuh. Benar-benar situasi yang kayak telur di ujung tanduk, di mana tidak kemungkinan kita kehilangan kita menolak teguran Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, jangan kejar sesuatu yang terlalu kayak yang wow, enggak. Tapi belajar bersyukur untuk hal yang sepertinya biasa-biasa aja, umum. Tapi kalau kita bisa rasa puas, rasa cukup, kita tahu ini dari sang sumber berkat, kita bersyukur, dan kita terus kejar mimpi kita. Di situ kita ada peningkatan, dan terus kita bersyukur dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, ini lebih nggak enak lagi nih. Berkat Tuhan nggak selalu indah. Tapi walaupun nggak indah, kan tetap kita disuruh bersyukur. Ya. 2 Kor 12, ayat 7-9. 2 Kor 12, ayat 7-9. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan Ibu, ini Paulus loh. Paulus itu kurang dekat apa sekarang sama Yesus. Mereka hidup di zaman yang sama. Paulus ini generasi pertama dari para murid-murid Yesus juga. Ya, kurang dekat apa? Dia udah terima mujizat luar biasa. Dia udah nginjilin dengan luar biasa. Dan dia sangat-sangat tahu penyertaan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan izinkan ada duri di dalam daging. Bentuknya apa? Ini para ahli-ahli kitab suci mengatakan sakit penyakit, ya. Tapi nggak masalah bentuknya apa. Duri dalam daging. Setiap dari kita alami. Ada yang mungkin penyakit, ada yang mungkin ekonomi, ada yang mungkin permasalahan keluarga seperti yang aku hadapi, ya. Apapun bentuknya. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kita udah doa puasa air mata, bertahun-tahun doa puasa air mata lagi. Tapi ternyata memang itu seizin Tuhan. Maka mindset kita harus seperti Paulus. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Biar orang-orang di sekeliling kita bisa lihat bahwa yes, aku punya masalah. Tapi walaupun di dalam masalah, aku bisa kuat. Aku bisa memberi berkat bagi sesama. Hidupku tetap memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitarku. Dan itu bukan karena kekuatanku sendiri, tapi karena aku diberi kekuatan oleh Tuhan. Kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Aku hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang harus melakukan apa yang harus lakukan. Ya, berkat Tuhan tidak selalu indah. Jangan kita berpikir seperti orang dunia yang pengen semuanya terjadi sesuai dengan kepengenku. Kalau itu kita tidak akan pernah happy, Bapak dan Ibu selamanya. Lihat aja para politikus, para artis yang rebutan melulu. Walaupun kayaknya udah punya luar biasa, tapi nggak pernah happy. Nggak pernah happy. Bahkan banyak yang berakhir dengan bunuh diri atau narkoba. Karena nggak happy. Nah, tanpa kita punya di dalam Tuhan, kita bisa merasa cukup dengan segala sesuatu. Kita bisa bersyukur terhadap hal-hal kecil. Walaupun ada duri di dalam daging, itu juga berkat. Ternyata duri dalam daging itu juga berkat yang Tuhan izinkan terjadi agar kita terus berpegang pada sang sumber berkat itu tadi. Aku bayangin ya diri, kalau misalnya hidupku semuanya lancar, enak, nyaman gitu, keluarga baik-baik, kebetulan masalah keluarga baik-baik semua, duit ada terus, bisa beli semua yang aku mau, bisa pergi ke tempat yang aku mau setiap saat. Mungkin aku nggak di sini sekarang. Mungkin aku nggak di sini jam 10 pagi sampai jam 12, mungkin aku udah nggak tahu shopping atau kemana gitu ya. Tapi kan itu kebaikan Tuhan. Jadi kita bersyukur bukan atas masalahnya, tapi di dalam setiap perencanaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu tujuannya untuk kita sendiri. Walaupun bentuknya secara dunia tidak indah, tapi ternyata menuntun kita pada keselamatan. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 11. 9 sampai 11. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 11. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah bersuka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Ingat, permasalahan harus membawa kita bertobat, makin dekat sama Tuhan. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Ya, duka cita yang menurut kehendak Allah, bukan duka cita yang karena kesalahan kita sendiri ya. Ini aku suka ceritain gini, maksudnya ya. Kalau kita sakit batuk, gara-gara memang batuk, ketularan orang ya mau ngomong apa gitu. Bukan gara-gara sendiri. Tapi kalau misalnya aku sakit batuk karena kebanyakan makan keripik 3 bungkus aku habisin terus aku batuk, ya aku nggak bisa nyalain Tuhan lah. Itu kan salahku sendiri gitu. Jadi ini duka cita yang menurut kehendak Allah. Kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan
yang membawa keselamatan, yang tidak disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak dan Ibu, kalau ada duri dalam daging, sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah berkat yang tujuannya membawa kita bertobat dan kembali lagi pada jalan Tuhan. Jadi bahasa hari-harinya gini, kalau ada masalah, jangan masalah ini membuat kita tenggelam. Tapi pakai masalah itu sebagai sebuah batu loncatan iman yang membuat kita makin dekat sama Tuhan. Dan itu dimulai dari mindset dan hati kita yang sudah bertobat. Kita akan bisa. Dari Paulus, pada waktu Paulus menulis sebagian besar dari surat-surat. Paulus ini kan luar biasa banget ya. Dia golongan yang terpilih, tahu-tahu dia bertobat, terima Yesus. Saat dia terima Yesus, dia harus lepaskan jabatannya, kehidupan dunianya, dan dia mulai berkeliling untuk menginjili, dan dia bekerja sebagai tukang bikin jala untuk kehidupannya dia sendiri, dan dia bekerja untuk Tuhan. Lah kok dilalah, ujung-ujungnya itu penjara. Dan dia itu tahanan eksklusif loh. Dia tahanan eksklusif karena apa? Paulus itu dijaga 2 orang penjaga yang setiap 4 jam ganti shift. Bayangin, 4 jam ganti 2, 4 jam. Diawasi terus 24 jam. Sebegitu ketatnya. Dan penjara zaman dulu itu kan gak enak banget. Di bawah tanah, silingnya pendek, jadi nggak bisa berdiri tegak, ruangannya kecil, jadi ruang geraknya itu sangat-sangat terbatas. Wah, sengsara banget. Tapi ternyata apa? Walaupun dia begitu sengsara, sebagian besar, setengah dari Alkitab Perjanjian Baru, ini yang ditulis oleh Paulus tuh setengah dari Alkitab Perjanjian Baru. Dan sebagian dari surat-surat itu justru dia tulis di dalam penjara. Betapa walaupun dalam masalah besar, kehidupannya dia masih memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar. Dan juga bagi dunia sampai hari ini. Betapa luar biasanya. Dan kalau orang mungkin egois ya, kalau Paulus egois, mungkin dia akan berpikir gini, Tuhan, aku nih udah keliling nginjilin, udah banyak jiwa yang aku menangkan untuk Engkau. Lah kok sekarang aku di penjara? Mestinya kau kasih aku panggung, biar aku bisa kayak Petrus mempertobatkan 3.000 orang. Aku bisa khotbah di atas sana. Itu kalau Paulus egois, dia akan ngomong seperti itu. Tapi kan cara Tuhan beda. Justru lewat masalah, Tuhan, si Paulus ini memenangkan banyak jiwa. Hidupnya memberi dampak positif. Ada impact bagi orang-orang di sekitarnya. Itu satu, dia tulis tengah dari kitab Perjanjian Baru. Yang pertama. Yang kedua, lewat dijaga penjaga itu tadi, penjaga kan orang Roma ya, penjajah toh. 2 orang Roma per 4 jam, berarti dalam 24 jam ada berapa tuh? 6 kali 12. 12, dia ketemu 12 orang Roma setiap hari yang berbeda-beda. Belum orang-orang di penjara situ. Besok ketemu 12 penjaga lagi yang berbeda lagi. Dan di situ dia menginjili. Sehingga banyak orang Roma bertobat. Tuhan nggak kasih dia panggung untuk berkhotbah. Tapi Tuhan kasih dia private talk ke 2 orang Roma, 4 jam berikutnya, 2 orang Roma berikutnya, sama orang-orang di sekitar yang sama-sama di penjara. Di situ dia berulang-ulang menceritakan tentang Tuhan dan membawa orang bertobat. Lihat Bapak dan Ibu, cara Tuhan luar biasa. Walaupun secara dunia berkat itu tidak selalu indah, tapi bila kita mau bekerja bersama dengan Tuhan, pegang samsung berkat itu, kita tidak akan kekurangan dan hidup kita akan terus bisa bersyukur, menyadari keberdosaan dan kelemahan kita. Hidup kita akan memuliakan Tuhan dan memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita, walaupun kita masih menghadapi masalah. Jadi, aku message sebentar di sini. Jangan pernah berpikir, nanti aku kesaksian kalau masalahku udah selesai. No. Walaupun masalahmu belum selesai, tetap kamu harus bisa bersaksi bahwa Tuhan memberkati kamu. Biar itu ada dampak positif bagi orang-orang di sekitar.
ayat terakhir Roma 8:28. Kita udah hafal semua. Bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan jangan pikir kebaikan itu selalu hal yang enak. Belum tentu. Belum tentu. Kita tidak akan pernah mengerti pola pikir Tuhan. Bisa jadi kebaikan itu lewat bungkus yang tidak bagus. Tapi di dalamnya adalah keselamatan. Dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buntutnya nih ya, penting ini ya. Untuk semua orang yang mengasihi Dia. Ngomong kasarnya kayak begini. Ini diberikan bukan untuk semua orang loh. Bukan untuk semua orang loh, aku dapat bacain ya ayat lengkapnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini belum tentu untuk semua orang. Tapi buat siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya sekarang Bapak dan Ibu. Apakah kita mengasihi Dia dengan segenap hati? Atau kita mengasihi Dia baru di secara outer saja, permukaannya saja. Kalau memang kita mengasihi Dia dengan, dari tadi aku ngomong, dimulai dari hati, maka kita akan bisa bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Walaupun itu bentuknya tidak enak sekalipun, kita akan tetap merasa puas, cukup, dan kita bisa berjalan mengejar mimpi kita berdasarkan pimpinan Tuhan dan sambil terus berpegang pada Sang sumber berkat itu. Kita akan bisa bersyukur, menyadari kelemahan kita, keberdosaan kita, dan setiap langkah hidup kita bisa kembalikan kemuliaan itu untuk Tuhan. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Irin, sungguh luar biasa firman-Nya pada pagi hari ini, pasti menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan ini kita yang harus memegang dengan iman kita Sang sumber berkat yang memberikan hidup, yang memberikan segalanya untuk kita. Dan jangan lupa setelah Anda mendapatkan semua berkat itu dengan ucapan syukur, semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, suster dan semuanya yang hadir pada kesempatan ini, seperti yang Anda ketahui bahwa Bunda Kudus adalah komunitas pertumbuhan iman wanita Katolik di bawah Keuskupan Surabaya sebagai kurial, dan mungkin Irin ingin mengenal sedikit, yaitu bahwa kita adalah ibu-ibu yang sudah berkumpul, jadi kita ini yang senior ya, seperti Vera itu adalah juniornya. Kita sudah berusia 28 tahun, dan kita itu ingin menjadikan, dan saya rasa juga sudah ya, ibu-ibu menjadi tiang doa bagi keluarganya dan mengajak para wanita mengenal firman Tuhan, dan tentunya kita juga mengharapkan bapak-bapak untuk mendukung kita. Sayangnya pelayanan kita pagi sehingga tidak banyak bapak yang bisa ikut, tetapi kita berterima kasih untuk bapak-bapak yang sudah ikut dan mendukung komunitas Bunda Kudus ini. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari Taiwan, dari Orlando, dari Pennsylvania, dari New Jersey, bahkan dari Padang, Tulungagung, Jakarta, yang semuanya sungguh luar biasa mendukung pelayanan komunitas Bunda Kudus ini. Dan sebaliknya, untuk ini saya serahkan juga untuk host kita, Lisa, untuk selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ervin. Luar biasa ya Bu Irin. Saya mau memperkenalkan Bu Irin sebentar. Bu Irin dari Jakarta, tapi dari logatnya ini kita merasa kayak deket gitu. Rasa Surabaya, rasa Jatim. Baiklah suster, Bapak Ibu, Bu Irin Sheila dari Jakarta. Beliau aktif sebagai pewarta dan pengajar sudah sejak 2006. Dan beliau juga tergabung di BPK, Tim Forum Komunikasi Pengajar dan Pembinaan. Selain itu, beliau juga aktif di PA Bunda Teresa dan di Panko Pemikat Keuskupan Agung Jakarta. Begitu ya Bu Irin ya? Ada yang mau ditambahkan Bu? Udah cukup. Baik. Dari 2006 loh, Bapak Ibu. Jadi sudah 15 tahun lebih ya Bu ya, Bu Irin ya. Tuhan, Bu. Baik. Masih baru. Terima kasih. Terima kasih lagi, sekali lagi kita ucapkan kepada Bu Irin atas waktunya untuk mengisi acara di Bindoman hari ini.
Baiklah, masih dalam suasana bulan November, sesuai dengan anjuran Bapak Paus Fransiskus, marilah kesempatan ini kita bersama-sama mendoakan arwah dari keluarga, sahabat, teman, dan kerabat kita yang sudah mendahului kita. Kita akan doa arwah yang dipimpin oleh Haryati. Setelah itu kita lanjutkan dengan mendengarkan beberapa pengumuman dan kita tutup acara ini. Nanti minta tolong Bu Iren ya untuk doa penutup dan dilanjutkan dengan pujian penutup bersama Maya dan Andri di gitar. Mari kita siapkan hati untuk mendoakan doa arwah. Baik, mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tiada terbatas. Bersama seluruh gereja-Mu, pada hari ini kami mohon dengan sangat. Ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudaraku yang telah meninggal selama mereka hidup di dunia ini. Mari kita doakan nama-nama yang akan ditampilkan di layar dan kita sebutkan juga nama-nama yang kita ingin doakan saat ini. Lepaskanlah mereka dari ikatan-ikatan jahat yang mengikat diri mereka selama hidupnya. Bebaskanlah mereka dari segala kutukan-kutukan dan sumpah-sumpah yang mengenai diri mereka semasa hidupnya. Sembuhkanlah mereka dari semua sakit penyakit yang mereka derita ketika mereka masih hidup di dunia. Lepaskanlah jiwa-jiwa mereka yang kita bawa di dalam doa saat ini dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankanlah mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Dengan bersih Tuhan Yesus, terimalah mereka dalam kehidupan kekal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Haryati. Selanjutnya kita dengarkan pengumuman untuk minggu ini dan minggu depan. Pengumuman akan dibawakan oleh Lucia. Selamat siang, Suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya akan membacakan beberapa pengumuman acara Bunda Kudus. 1. Bindoman Selasa depan tanggal 30 November 2021 pukul 10 pagi akan dibawakan oleh Ibu Jenis A. Evilia Harjanto dari Jakarta dengan tema Berani Menjadi Diri Sendiri. 2. Kursus Alkitab de Verbum diadakan hari Kamis tanggal 25 November 2021 pukul 10 pagi bersama Romo Nicholas Kristianto SJ dengan materi pengajaran memahami pluralisme ekumene dalam ajaran gereja. Perlu kami beritahukan bahwa link acara Bindoman dan KAVDV adalah sama seperti yang sudah tertulis pada link undangan. 3. Bagi Anda yang tergerak untuk membantu pelayanan kami, mohon dapat menyalurkan persembahan kasih melalui BCA 46456675674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. 4. Bagi yang mengikuti novena Santo Yosef bulan ini akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, pukul 18.00, jam 6 sore. Mari kita mengajak sahabat dan kenalan kita untuk mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas Bunda Kudus. Bapak Ibu terkasih, kami juga menyediakan barang-barang rohani penjualan dari Pater Robi Wawor OFM. Mari kita dukung pelayanan Pater Robi Wawor dengan memesan barang-barang rohani ini melalui WA 081 137 551 seperti yang tertera di dalam layar seperti ini. Ini adalah salib yang sangat bagus, warnanya ada silver, ada gold, bisa dipesankan dan kita bisa sekalian membantu Pater Robi Wawor di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Thank you Vera dan Lucia. Baik Suster, Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Silakan Bu Irin. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali satukan hati dan pikiran kita akhiri pertemuan hari ini dan kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, tak henti-hentinya Bapa kami mengucap syukur akan Engkau. Terima kasih Bapa atas persekutuan yang ada hari ini Bapa. Bapa, kami percaya Bapa, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Bapa. Tapi kami percaya oleh firman-Mu, Engkau membentuk kami Bapa, Engkau menguatkan kami dan Engkau mengubahkan kami. Sehingga di dalam kehidupan ini yang adalah tugas perutusan daripada-Mu, kami makin menyadari akan kelemahan kami, akan keberadaan kami di mata-Mu Bapa. Sehingga bahwa apa yang kami dapat lakukan itu bukan karena kuat gagah kami sendiri Bapa, tapi karena pertolongan-Mu, karena kuasa daripada Roh Kudus yang akan terus membawa kami pada pertobatan dan bersyukur untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa,
Sebentar kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berkarya di dalam diri kami, Bapa. Biar kami selalu semakin peka akan pimpinan Roh Kudus dan tunduk atas hidup di dalam kebenaran, Bapa. Sehingga hidup kami boleh menjadi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kami, dan rasa syukur kami kepadamu boleh terus makin memuliakan Engkau dan membawa orang-orang di sekitar kami untuk boleh melihat bahan yang Engkau jadikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada Seperti pada permulaan, permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya dan Bro Andri untuk boleh melayani pagi hari ini. Walaupun sebentar lagi persekutuan kita sudah berakhir, tapi kami percaya bahwa kasih lawatan Tuhan, sukacita Tuhan tidak akan berakhir, tapi akan terus boleh kita rasakan. Amin. Kita percaya bahwa kekuatan yang baru terus diberikan bagi setiap daripada kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Iren, buat firman-Nya yang luar biasa dan memberkati. Mari sama-sama sekali lagi kita naikkan pujian ini, bahwa Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku. Amin. Tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersama, sebab Engkau pembelaku. Yes, Kau Allah selamatkanku, kekuatanku, kemenanganku. Pada siapa ku akan takut, sebab ku tahu Engkau di pihakku. Kekuatanku, kemenanganku. Hidupku kan aman dalam-Mu, Kau kalahkan semua lawanku. Oh Yesusku, Kaulah kekuatanku. Amin. Kaulah kemenanganku, hidupku aman dalam-Mu. Sama-sama katakan, Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku, Kaulah kemenanganku, hidupku aman dalam-Mu. Oh Yesusku. Haleluya, haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di pelayanan yang berikutnya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Maya dan Andri. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak Ibu Terima yang kasih, sudah Bu hadir. Irin.